Hari ini kita akan membuat peraturan kita ya. Jadi dari kalian untuk kalian. Nah nanti ini ada kertas, ada peraturan. Nanti guru kasih kertas posit ini. Nanti kalian tuliskan peraturannya kira-kira apa sih yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Misalkan, ya, misalkan tidak boleh datang terlambat. Ya. Jadi kalian kepinginnya apa? Kalau bisa setiap anak berbeda, tapi kalau misalkan ada yang sama pun tidak apa-apa. Ya, sudah siap untuk menuliskan? Surveinya sudah punya semua? Oke, sekarang guru bagikan satu-satu ya. Nanti ditulis di sini ya. Terus ditulisnya di sini. Satu saja, satu peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Oke? Ya? Sudah sama tidak? Oke, guru bagikan satu-satu. Saja. Yuk. Nah, kalau yang sudah nulis nanti ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di sini ya. Oke, yuk. Oke, mohon. Ayo, satu saja peraturan yang ingin kalian terapkan. Kalau bisa diganggu jangan sama. Ya, sudah. Boleh ditempelkan di sini. Ayo, Rafa. Sudah? Apa? Ya, tidak boleh berisik, kan boleh. Ya, boleh. Hah? Yang sudah? Sudah? Sini nggak apa-apa. Yang sudah boleh tempelkan di sini. Kalau apa-apa ini simpan kan baca dulu. Ya. Ayo. Ya. Yuk. Satu. Yuk. Mengcopy paste. Peragus. Kok apa? Iya sih. Tidak boleh baca. Tidak boleh berpacaran, jadi dilarang bolos sekolah. Tidak boleh makan di kelas, memakai seragam yang sesuai. Tidak boleh buang sampah di kelas. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Harus mendengarkan guru. Harus membawa pulpen. Dia kayaknya sering di sini pulpen. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh ngeyel, oke? Dilarang berbicara saat pelajaran. Dilarang makan saat pelajaran. Tidak boleh bersepatu putih saat hari Senin dan Selasa. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh makan. Oke ya, tidak boleh makan ya. Tidak boleh mengatakan nama orang tua. Tidak boleh merokok. Ngorok kali ya. Tidak boleh berisik. Tidak boleh ngobrol dengan teman saat pelajaran. Tidak boleh berangkat terlambat. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh berisik. Memakai sepatu hitam. Dilarang kabur saat pikir. Oke. Ada tadi ada berapa yang sama ya? Kita kelompokkan dulu yang sama. Tidak boleh berisik di kelas. Tadinya ada banyak ya. Dilarang bolos. Tidak boleh makan. Memakai. Ini kayaknya ada. Oh ya, 1, 2. Terus gimana ya? Tidak dilarang berbicara saat pelajaran sama saja ya. Tidak boleh berisik ya. Terus gimana ya? Tidak boleh tidak boleh berisik. Oke.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang sama ya. Oke, kita tempelkan di sini dulu. Oke, sekarang tadi juga ada yang tidak boleh makan di kelas ya. Tidak boleh makan minum. Tidak boleh makan sambil berdiri, beda ya. Oke. Terus datang terlambat juga tadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 peraturan yang kalian bikin, ya. Nah, dari peraturan ini kalian kan sudah tahu ya, kelas 5 sudah diajari kalimat positif dan kalimat negatif ya. Sudah kan ya? Nah, kalau kalimat negatif, kalimat yang positif agar lebih enak didengar ya. Tadi sudah ada beberapa. Oke, yang pertama dari sini dulu ya. Tidak boleh makan saat pelajaran. Itu kalimat positif apa negatif ya? Oke, tadi kalimat positif berarti kalimat yang tidak mengandung kata tidak boleh atau dilarang. Ya. Oke, jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif dulu. Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya kita tulis nih. Oke, kita jadikan tidak bolehnya itu dihilangkan. Berarti bagaimana? Makanlah di mana? Luar. Oke. Artinya sama ya. Oke. Sekarang yang kedua. Positif apa negatif? Negatif ya. Ada kata tidak bolehnya. Berarti kalau positifnya apa? Lawannya berkata kasar apa? Baik. Berkata yang baik. Oke, boleh. Kemudian boleh dari ya. Oke, ini sudah ya. Tidak boleh makan sambil berdiri. Tadi tidak boleh berpacaran. Apa mau sing nulis ayo, jangan pacaran. Oh, apa? Tidak boleh berpacaran. Berarti apa? Berarti apa? Kalimat positifnya apa? Bertemanlah dengan orang, dengan siapa saja ya. Berteman dengan siapa saja gitu ya. Oke, selanjutnya dilarang bolos sekolah. Kalimat positif apa negatif? Negatif. Negatif. Positifnya apa? Berangkat sekolah. Oke, boleh. Berangkat sekolah setiap hari ya. Berarti 1 minggu itu berangkat. Oh, kertasnya. Oh, kertasnya dibandingin ya.
Melaksanakan tiket kelas. Kemudian lagi, tidak boleh mengatakan nama orang tua, orang lima dan orang tua. Berarti sama dengan ini tadi ya. Berkatalah yang baik ya. Maksudnya ke sini ya. Oke, berarti ini tadi sama dengan ini. Oke, tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Sama saja jangan merokok. Apa? Apa coba? Tidak boleh merokok. Itu di kelas apa di rumah ya? Di kelas masalah merokok ya? Berarti ini enggak ya? Ini bukan tidak di kelas ya? Oke. Tidak boleh berangkat terlambat. Gimana? Tidak boleh berangkat terlambat. Sudah belum? Oh belum ya? Berarti apa? Kalimat positifnya apa? Berangkat tepat. Ya. Sekarang semuanya ini tadi peraturannya sudah kita rubah menjadi kalimat positif semuanya ya. Ada makanlah di luar kelas. Berkatalah yang baik, makanlah sambil duduk. Berteman dengan siapa saja, berangkat sekolah setiap hari. Memakai seragam yang sesuai, main bola di lapangan, mendengarkan guru. Oke, dari kalimat-kalimat positif ini, ya, kita bisa membuat, coba ya, ada namanya nilai kebajikan universal. Ya, ada yang namanya nilai kebajikan universal. Jadi, kalimat-kalimat positif ini, ya, yang harus kalian lakukan pasti ada alasannya ya. Misalkan contohnya, ketika kita pakai naik motor, kita harus pakai helm kan ya. Tujuannya apa? Seperti kalian berangkat ke sekolah biar apa? Tujuannya biar apa? Biar pandai, biar ketemu dengan teman, itu tujuannya ya. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita rumuskan menjadi kalimat yang lebih luas lagi ya. Coba sekarang kalau makan di luar kelas itu, tidak boleh makan di dalam kelas itu, tujuannya adalah apa? Kelas tetap bersih. Oke, berarti ini kebersihan ya, yang ini ya. Menjaga kebersihan ya. Oke, kemudian berkata yang baik. Kenapa kamu harus berkata yang baik? Tujuannya untuk apa? Ya, kalian apa? Sopan. Oke. Sopan. Kalau makan sambil duduk, apa? Sopan juga enggak? Oke. Berteman dengan siapa saja. Tidak boleh milih-milih, apalagi pacaran. Oke. Kemudian berangkat sekolah setiap hari. Apa? Tujuannya apa? Berangkat sekolah setiap hari. Patuh. Oke. Pintar. Jadi lagi mana pintar apa ya, Jen? Kok bisa ya, Jen? Memakai seragam yang sesuai. Kalau kalian tidak memakai seragam sesuai, kalian disiplin apa? Enggak. Berarti ini disiplin ya. Oke, disiplin. Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Biar apa? Ini
sudah ini ya, kalian sudah menyepakati ini ya. Kemudian sekarang gini anak-anak, kalau misalkan ya kita yang dianggap melanggar dari kesepakatan ini itu yang bagaimana? Misalkan makan di luar kelas, ya, berarti kalau yang dilanggar itu Antum mas. Oh iya. Kita sibuk satu kan. Oke, anak-anakku semuanya, dari ini semuanya kalian semua setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju. Dari yang kalian dan teman-teman buat setuju tidak? Kalau setuju, berarti saatnya kita membuat yang namanya keyakinan kelas kita ya. Kita harus meyakini, sama-sama meyakini. Oke, yang pertama, pakai pulpen merah bawah ya. Sudah merah ya. Yang betul. Ini kalian sama-sama setuju ya semuanya ya. Apa yang tidak setuju Cung? Bu, saya tidak setuju yang mana? Misalkan yang tidak boleh bermain di dalam kelas, bermain bola di dalam kelas. Ya, berarti semuanya setuju ya. Oke, sekarang gini keyakinan kelas yang pertama. Dari ini semuanya, makanlah di luar kelas, berkatalah yang baik, makan sambil duduk, kemudian mana lagi ya? Atau pada guru, ya bermain bola di lapangan. Itu kita jadikan satu keyakinan, yaitu kalian harus selalu bersikap positif ya, selalu bersikap positif. Nah, bersikap positif berarti kalian ini yang harus kalian lakukan. Makan di luar kelas, berkata ya. Oke, kalian yakin kalian harus bersikap positif? Berarti harus memiliki sikap yang baik-baik ya. Yakin apa tidak? Yakin. Siap melaksanakan? Siap. Oke, kemudian yang kedua. Nah, kalian dengan tidak datang terlambat, membawa alat tulis, memakai seragam, berarti kalian itu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tadi berkata yang baik, yang sopan. Berarti kalian berusaha untuk menjadi diri kalian yang terbaik. Setuju tidak? Dengan siapa saja ya. Berarti itu kalian terus tadi membawa alat tulis ya. Berarti kalian itu mempercayai ya, percaya dan menghormati orang lain ya, percaya dan menghormati orang lain dan barang milik kalian sendiri. Jadi, halo ya, kalian dengan ini tadi ya sudah ya, mendengarkan bu guru, patuh, bermain dengan siapa saja, membawa alat tulis sendiri. Kalian itu sudah percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Coba anak-anak semuanya. Berarti ya, kalian harus percaya pada teman kalian, pada guru, dan juga kalian harus menghormati teman kalian, guru juga, warga sekolah semuanya, dan juga harus menjaga barang milikmu sendiri. Jelas ya? Apakah kalian meyakini ini? Yakin? Siap untuk melaksanakan? Oke, jadi sing jawab di sini dong, sing kiri. Siap? Yakin? Nah, sekarang yang keempat tadi ada gerakan tepat waktu, melaksanakan weekend. Terus apa lagi ya tadi ya? Tidak ada yang mengerjakan tugas ya? Tapi kalau ada tugas harus dikerjakan tidak? Kalau ada tugas harus dikerjakan tidak? Ya. Nah,
tanggung jawab kalian. Kalian yakin tidak? Yakin. Yakin. Berarti mengerjakan tugasnya harus tepat waktu ya. Boleh nggak kalau kalian itu mengerjakan tugas dikumpulkannya harus dikumpulkan sekarang, kalian mengumpulkannya besok, boleh nggak? Tidak. Ya. Senjata nggak apa-apa, senjata ngantuk nggak apa-apa. Mulai dulu, berarti nggak apa-apa. Oke ya, kemudian di sini ada berteman dengan siapa saja. Berarti kalian siap membantu teman? Siap tidak? Siap. Ada yang tidak siap? Senantiasa membantu. Piket juga membantu ya. Membantu siapa? Membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Nah, misalkan disuruh bu guru. Berarti kalian siap tidak? Kalian yakin kelima ini? Coba yang pertama ya, perlu tanyakan. Selalu bersikap positif tadi. Bersikaplah yang baik-baik. Yakin tidak? Yakin? Yakin. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Tadi contohnya tidak berkata kasar, harus sopan, harus berkata yang baik-baik. Yakin tidak? Siapa gitu Rom? Yakin tidak? Tidak harus menghormati bu guru Pak ya, tetapi menghormati semuanya, teman-teman kalian juga ya. Jelas? Terus kalian juga harus menjaga barang milikmu sendiri dan juga barang milik temannya. Jadi tidak boleh dilebuk ya barang milik temannya ya. Yakin? Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi tugasnya harus dikerjakan. Yakin tidak? Ada yang mau kabur lagi saat piket? Tidak. Senantiasa membantu. Sanggup? Yakin? Oke, berarti kelima poin ini kalian yakini ya? Kita sudah punya keyakinan kelas ini ya. Ada 5 keyakinan kelas kita ya. Yang ini harus kalian jadikan patokan. Kalau misalkan kok besok kalian ada yang mau jadi pengumuman ini, ingat kembali kelima ini. Harus menjadi diri yang terbaik, senantiasa bersikap yang positif. Ya jelas? Jadi besok tidak ada lagi yang mau jadi pengumuman. Oke siap? Kalau panco baru ini, berarti tidak ini ya, sudah masuk pasti ya. Ayo, oke ya, yakin ya kelimanya ya, pasang ya. Oke, berarti ini nanti akan guru pasang di kelas, ya. Nanti akan guru bikin yang bagus, guru pasang di kelas, dan kalian ingat-ingat keyakinan kelas kita ya. Oke? Setuju? Siap? Siap menjadi warga kelas 6? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Dari sini kalian boleh istirahat. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalian boleh istirahat. Mbak Kela sudah istirahat? Mbak Kela tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Mbak Kela tadi waktu Bu Guru menyuruh teman-teman untuk mengumpulkan tugas, Bu Guru lihat Mbak Kela tadi sedang menjawab jawaban bersabda ya. Nah, Mbak Kela, menurut Mbak Kela itu tindakan yang baik atau tidak? Iya. Nah, itu tindakan yang tidak baik ya, tapi tidak apa-apa. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga demikian. Nah, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah ya, atau yang betul siapa, tidak. Di sini Bu Guru akan membantu Mbak Kela untuk mencari solusi ya, biar tidak melakukan hal itu lagi ya. Mbak Kela belum mengerjakan tugas. Belum. Kenapa? Tidak dikerjakan tadi malam. Karena tadi malam oh gitu. Jadi ketika belum mengerjakan tugas, Mbak Kela berusaha untuk mengerjakan tugas di sekolah.
tetapi dengan cara menjamin jawaban penilaian. Ya. Nah, Mbak Kela masih ingat tidak kesepakatan kelas kita itu apa? Masih apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ini Mbak Kela kira-kira mengerjakan tugasnya tepat waktu tidak? Nah, sekarang guru mau tanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Mbak Kela lakukan biar hal ini tidak terjadi lagi? Mengerjakan tugas setelah pulang sekolah. Oke, baiklah. Nah, seperti hari ini kan kita ada tugas ya, ada PR ya, PR Bahasa Indonesia ya. Nah, kira-kira Mbak Kela kapan mau mengerjakan tugas Bahasa Indonesia ini? Nanti setelah pulang sekolah. Oke, baiklah ya. Nah, berarti kalau ada tugas lagi harus segera dilakukan ya, harus segera dikerjakan ya, tidak boleh ditunda. Berarti nanti setelah sekolah Mbak Kela langsung mengerjakan tugasnya ya. Iya, terima kasih Mbak Kela ya. Jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kela, siswa kelas 6. Saya merasa senang karena saya tidak dimarahi oleh Bu Diah. Walaupun saya melakukan kesalahan, saya tidak mengerjakan PR. Bahkan saya dibantu untuk mencari solusi agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Tanpa Sutra atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 ini. Ya, saya akan memperkenalkan konsep-konsep dalam modul budaya positif. Yang pertama ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian cara merumuskan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol kita sebagai guru, dan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kali perubahan paradigma konsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan mempraktekkan ketika Bapak Ibu menuliskan atau memegang sesuatu di dalam genggaman, tapi sesuatu itu sangat berharga. Sesuatu itu sangat berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan di lain pihak ada orang lain yang ingin mengetahui dengan cara apapun merayu Bapak Ibu untuk membuka genggaman ini, padahal di dalam genggaman ini ada sesuatu yang berharga yang merupakan merupakan istilahnya seperti tiket Bapak Ibu untuk masa depan juga ya. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka genggaman itu sesuai dengan permintaan teman atau tidak? Tidak. Kapan Bapak Ibu itu akan membukanya? Setelah dibutuhkan. Nah, di sini berarti Bapak Ibu semuanya ketika mau membukanya itu berarti ketika kita membutuhkan. Berarti kontrolnya ada pada diri kita atau pada orang lain? Pada diri kita. Ya. Nah, itu paradigma yang pertama. Kemudian ya, jadi semua tindakan kita itu memiliki sebuah tujuan ya Bapak Ibu. Semua tindakan kita memiliki sebuah tujuan, dan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian di sini dari Dr. Milan Beza dalam kontrol ini merumuskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita mengontrol murid ya Bapak Ibu, kita mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Padahal di dalam cara kontrol ternyata
dan bahkan akan menimbulkan suatu permasalahan di masa depan. Ini untuk menurut kontrol teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah daripada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Selama ini di dalam kuntilan itu kan kita masih stimulus respon, ya. Jadi anak harus diberikan stimulus dulu baru merespon. Nah, kita akan berubah menjadi berubah untuk pelan-pelan, tidak harus langsung gitu, ya, terhadap pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ini tidak hanya untuk panjenengan, tapi saya juga masih. Jadi kita setelah ini bersama-sama untuk bisa melakukan hal-hal positif yang ini. Ya, disiplin positif. Yang kita tahu selama ini yang namanya disiplin adalah patuh, ya, bukan yang mengatakan patuh juga. Disiplin itu artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita itu disiplin biasa dilakukan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang cenderung ke arah yang tidak nyaman, ya, Bapak Ibu. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadis. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tadi menurut teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang kurang baik, ya. Kemudian ada nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi. Ketika kita meyakini nilai-nilai kebajikan, maka motivasi yang ada di dalam diri kita itu akan muncul, terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi yang dari dalam untuk tujuan mulia yang kita inginkan. Contoh nilai kebajikan yang universal yaitu ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan sebagainya. Di sini sudah ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah institusi, contohnya itu yang sekarang yang kita sedang di KMB, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernawar kritis. Ini adalah karakter profil pelajar Pancasila yang sekarang di KM sedang kita gaungkan. Kemudian itu Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin untuk yang terakhir kita masih asing, ya, masih apa itu restitusi gitu, ya. Nah, di sini jadi dosen dalam buku strategi positif dinyatakan ada 3 motivasi Anda. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang masih kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari hal lain. Ini juga kita masih sering melakukan ketika anak melakukan hal baik, kita terus memberikan penghargaan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bisa diberikan baik fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi itu sudah, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, orang yang dihukum juga tidak tahu, deh. Sedangkan untuk konsekuensi itu biasanya sudah sama-sama tahu. Ketika kita melakukan pelanggaran, konsekuensinya apa? Biasanya antara yang memberikan konsekuensi dan menerima konsekuensi itu sudah tahu. Kemudian kalau restitusi, ini hal baru bagi saya, juga ini hal baru. Restitusi itu melalui pemberian alternatif, merupakan pilihan muatan murid dalam jangka panjang itu mendapat penguatan. Jadi kita membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu mohon
konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu kita memberikan membantu anak-anak untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu tidak langsung kita hukum atau tidak langsung kita kasih konsekuensi, tapi anak-anak mencari sendiri kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya itu seperti apa. Nah, mohon Bapak Ibu untuk yang pertama ini apakah merupakan restitusi atau merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi gitu. Jadi hukuman ya Bapak Ibu untuk nomor 1. Kemudian untuk yang kedua lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ini termasuknya apa? Atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman lagi, guys, karena anak yang disuruh lari kan mungkin tidak tahu hukumannya adalah seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi, guys. Kemudian kembali kembali lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau hukuman? Kira-kira kalau anak suruh lari itu sudah tahu atau belum gitu? Hukuman cara untuk terlambat terus lari. Kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum? Kalau mau disuruh lari, belum kan guys? Jadi ini maksudnya ke restitusi konsekuensi atau hukuman? Ya, lebih ke hukuman. Kemudian mau disuruh untuk anak-anak sekali seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu hitam, mereka disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hitam. Kurang. Kira-kira apa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah ini yang masih sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah di dalam kelompok kita sebagai guru itu kita ada 5 posisi pokok. Yang pertama yaitu sebagai pemukul, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pengamat, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Karena sebagai manajer, kita itu membantu anak dengan menggunakan sedikit restitusi yang nanti akan saya jelaskan. Untuk mereka itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika setelah melakukan kesalahan, mereka menjadi pribadi yang lebih baik untuk kembali ke kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan untuk contoh restitusi ya, Bapak Ibu. Tapi nggak ada suaranya. Ini kenapa tidak ada suaranya? Tapi kemarin saya melakukan praktek restitusi. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita mencari kenapa sih mereka tidak mengerjakan PR, ya, memvalidasi kesalahan mereka. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita berarti kita menenangkan anak dulu, ya. Jadi kita memposisikan diri bukan sebagai penghukum atau apa, tapi kita menenangkan anak merasa nyaman dulu. Kemudian setelah itu kita memvalidasi kesalahan anak. Jadi kita mengecek anak mengakui tidak kesalahannya mereka. Dan setelah itu, setelah kita, nah ini validasi tindakan. Jadi anak tanya, mereka sadar nggak kesalahannya itu apa. Kemudian sebelumnya itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah validasi tindakan, kita tanyakan ke anak-anak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Kemarin saya juga sudah mempraktekkan untuk keyakinan kelas. Nah kemudian baru kita nanti menanyakan ke anak untuk tidak mengulangi hal itu lagi, anak-anak harus melakukan apa. Dengan demikian anak-anak tidak merasa kita marahi, tetapi mereka lebih bertanggung jawab dengan rencana mereka ke depan untuk tidak
pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas adalah misalkan kalian melakukan kesalahan tidak apa-apa. Oh, semua orang juga tidak sempurna, juga pernah melakukan kesalahan. Dengan kata-kata seperti itu kita sudah menstabilkan identitas kita. Berarti kita kan tidak seperti orang mau menghukum mereka, gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kita bisa dengan bertanya kepada anak-anak tentang apakah yang kamu lakukan itu betul atau tidak. Kemudian kenapa, menanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian keyakinan kelas, nah itu menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan sudah membuat keyakinan kelas. Kita bisa tanyakan dan kita bisa ingatkan kepada anak kita keyakinan kelas kita itu apa. Kamu tindakan yang kamu lakukan sudah selesai belum? Setelah itu baru kita menanyakan kepada anak-anak kira-kira untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, kalian mau melakukan apa? Jadi solusi untuk tidak melakukannya itu bukan datang dari kita sebagai guru, tetapi dari anak-anak. Dengan demikian anak-anak akan lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mungkin kalau 1-2 kali mungkin masih ada pelanggaran, tidak apa-apa ya, tapi untuk selanjutnya mereka akan sadar dan mereka motivasinya akan timbul dari jalan mereka sendiri, bukan dari kita. Begitu Bapak Ibu untuk pengenalan budaya positif kita hari ini. Sekiranya ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan, cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah ada waktunya. Terima kasih. Semoga kita bisa berubah bersama-sama, kita bisa bergerak dan menggerakkan bersama-sama, walaupun tidak harus menjadi guru penggerak untuk kita bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.